PBG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, program studi pendidikan matematika. Saya merupakan guru matematika di SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja. Dan dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran pada kelas 7 materi perbandingan senilai. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat, bisa, yes. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan kalian tengok kanan kiri kalian. Siapa temannya pada hari ini yang tidak hadir? Reno sama Rama, Pak. Kemana sekretaris? Sakit. Sakit. Mari kita anak-anak, semoga Rama dan Reno diberi kesehatan dan bisa mengikuti pelajaran matematika di minggu depan. Biar kita lebih semangat pada hari ini, ayo kita beri tepuk semangat dulu. 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 beri semangat. Anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, saya minta tolong ketua kelas Ricardo untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Saya ketua kelas Ricardo untuk maju di depan untuk memimpin doa. Silakan teman-teman, kita mempersiapkan diri untuk kita berdoa sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ricardo, silakan duduk kembali. Anak-anak masih ingat nggak minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ya, Azhar. Materi minggu lalu tentang membandingkan besaran yang sama dalam bentuk perbandingan.
perbandingan sederhana. Contoh, A banding B dengan A dan B adalah bilangan bulat positif. Ya betul. Ada yang lagi anak-anak? Ya Bibi. Contoh, data rasio adalah tinggi badan, berat badan, usia, dan lain sebagainya. Ya yang ketiga, ada yang tahu? Saya, Pak, Oh ya Pak Eri. yaitu mencari skala. Eri tentang skala. Ada yang tahu anak-anak skala itu apa? Saya, Pak. Ya Manda. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya. Ya betul Amanda. Tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, materi pada hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan. Perbandingan ini dalam kehidupan sehari-hari sangat digunakan. Sering digunakan pada orang-orang, terutama orang yang berdagang. Ya, anak-anak, kalian tahu nggak? Hari ini kita musim apa? Musim durian. Kalau kamu lihat sepanjang kamu berjalan mau menuju ke sekolah, banyak sekali bapak ibu yang jualan durian di sekitar sekolah kita. Kamu lihat durian itu, ada yang besar, ya kan? Ada yang kecil. Seorang pedagang harus pintar, ya, yang besar-besar, yang super kita kelompokkan dengan yang besar. Yang kecil ya, yang biasa kita kelompokkan yang kecil. Ya, kenapa? Karena yang besar ini bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau semua durian yang besar dan kecil, untungnya seorang pedagang itu akan kecil. Ya, dari pedagang durian itu kita bisa belajar materi perbandingan. Anak-anak, pada hari ini kita belajar materi perbandingan senilai. Ya, tadi sudah saya kasih contoh perbandingan senilai. Tujuan pelajaran kita pada hari ini tujuan kita melalui kegiatan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model PBL, model program based learning dengan bantuan LKPD. Anak-anak nanti diharapkan dapat menyelesaikan masalah tentang perbandingan senilai yang ada di LKPD. Paham anak-anak tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Selanjutnya perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih. Jika suatu variabel yang satu bertambah, maka variabel lainnya juga bertambah. Saya kasih contoh anak-anak perbandingan senilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ini perbandingannya. Ya, kita lihat contoh Pak Melon itu sedang menguji mobil listriknya, namanya Tesla, mobil listriknya. Setiap hari beliau menjalankan mobilnya 20 km. Ya. Sehingga di hari pertama mobilnya sudah mencapai jarak sejauh 20 km hari pertama. Hari kedua sudah mencapai 40 km. Dan hari ketiga sudah mencapai 60 km dan seterusnya. Semakin lama, maka kilometer yang ditempuh tentu semakin banyak. Ini adalah contoh anak-anak perbandingan senilai. Paham anak-anak perbandingan senilai? Saya lanjut kalau sudah paham. Ini apa tadi yang dibandingkan hari ke ya? Hari sama kilometer. Hari pertama berapa kilometer? Anak-anak? 20 kilometer. Ya. Hari kedua berapa tadi? 40. Hari kedua 40. Hari ketiga 60. Kalian lihat hari pertama 20. Hari kedua variabel semakin besar semakin bertambah. Benar gak? Hari ketiga 60. Kalau Pak Sarul di sini ya, Pak Wisra ini, keempat kira-kira berapa kilometer anak-anak? 80. Ya pintar ya, 80. Paham anak-anak di sini? Dalam perbandingan senilai ini ada dua caranya. Pertama dengan satuan, dengan mengerjakan dengan satuan. Satuan itu bagaimana? Kalian lihat ini ya. Ya, lihat contoh kalau satu itu berapa anak? 20 km. Kalau saya tanyakan di sini 5. Ini berapa? Berapa kalau 5? Kalau 1 20 anak dikalikan saja 5 kali 2.
Terus 5 tadi sudah ya, saya mau pakai 6. Kalau 6 berapa kilometer? Ya, kita mengambil dengan perkalian silang anak-anak. Ini dikali sini, ini dikali sini ya. 1 kali, anggaplah ini yang ditanyakan ini adalah M meter ya. Berarti 1 kali M meter, terus 6 dikali 20. 1 dikali M. Berapa anak? 6 kali 20. 120. Satuannya apa tadi? Kilometer. Ini cara kedua dengan perbandingan. Ada yang ditanyakan anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, semuanya paham. Selanjutnya anak, kita akan membentuk kelompok. Kalian lihat di depan itu ada pembagian kelompok. Ya, pembagian kelompok ini sudah saya tentukan sama Pak Sarul ya. Sudah saya acak secara heterogen. Anak yang punya kemampuan lebih sama kemampuan sedang dan kurang. Ya, itu ada 5 kelompok anak-anak. Kelompok 1, kelompok rasio. Ada Richard, Felisa, Alsa, Saki, Rama. Kelompok pecahan, yang kelompok kedua, Angel, Fuad, Naura, Jenny, Diva. Kelompok ketiga, kelompok aljabar. Ada Ardit, ada Valeri, Nurul, Rizka, Fitria. Dan kelompok 4, kelompok persamaan linier, yaitu ada Andi Arjun, Cantika, ada Laila, Viola, Reno. Dan kelompok kelima, kelompok himpunan, Rizky, Aditya, Vivi, Sair, Adinda, dan Amanda. Pak Sarul minta tolong silakan kalian ditata bangkunya, membentuk kelompok sesuai dengan nama-nama yang di depan. Silakan anak-anak ditata bangkunya terlebih dahulu. Nah, yang rapi. Ya, silakan duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Saya bantu ya sama Mas Sarul ya. Silakan diambil. Sudah anak sesuai dengan kelompok bersama linier. Tadi ketuanya Andi Arjun. Ya, bersama linier. Tunjukkan di sini biar Pak Sarul bisa membaca nanti. Kelompok rasio, ketuanya Ricardo. Kelompok pecahan, ketuanya Angel. Kelompok pecahan. Aljabar, mana aljabar? Ardit, mana? Ini ya, aljabar ya. Selanjutnya kelompok himpunan. Siapa ketuanya kelompok himpunan? Rizky Aditya ya. Sudah ada ya nama kelompoknya ya. Selanjutnya Pak Sarul hari ini akan membagikan LKPD ya. Ini LKPD ini saya bagikan, nanti saya bacakan langkah-langkahnya. Ini kelompok pecahan, kelompok aljabar, kelompok rasio. Dan terakhir adalah kelompok persamaan linier. Selanjutnya Pak Sarul akan membagikan apa ini anak? Kalender. Seharusnya kertas karton ini. Kenapa Pak Sarul hari ini membagikan kalender? Karena kita menghemat daur ulang sampah. Ini kalender tahun kemarin ya, kita gunakan, di belakangnya masih bagus, kita buat karton. Silakan nanti anak-anak ini saya bagikan, saya sobek. Silakan anak-anak nanti di LKPD-nya dikerjakan di kalender belakangnya ini ya. Ya, langkah pertama kalian nanti kita bagikan sama Pak Sarul, kalian nanti mengerjakan di sini. Yang pertama, yang kedua, silakan kalian mencari sumber dari HP. Saya minta tolong satu kelompok nanti bisa dikeluarkan satu HP saja, nggak usah dikeluarkan ke semuanya. Ya, yang ketiga nanti kalian mengambil sumber lain dari buku paket yang sudah kita bagikan. Itu anak-anak ada yang paham? Ada yang perlu ditanyakan? Jelas ya? Karena sudah, Mas akan bagikan ya lembar karton ini ke kelompok kamu masing-masing. Nah, ini kalau kurang ngomong ya, ulang ya, biar bermanfaat. Nih, yuk, silakan didiskusikan ya. Kalian saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD. Oke.
dibantu nih, tarik ini. Silakan anak-anak dikerjakan, waktunya 30 menit ya. Silakan kalian kerjakan di LKPD permasalahan tersebut. Setelah selesai, saya minta tolong anak-anak perwakilannya 2 orang untuk mempresentasikan diri di depan kelas. Ya, hasilnya nanti kalian foto. Ya, setelah difoto nanti dikirim ke WA di depan. Nanti ada anak yang maju mempresentasikan diri. Kelompok yang tidak maju nanti anak-anak yang melihat. Kalau belum paham silakan ditanyakan kepada kelompok yang sudah maju di depan. Silakan kalian memberi tanggapan. Ya, memberikan tanggapan kelompok yang sudah maju. Paham anak-anak? Paham. Kalau paham silakan anak-anak mulai mengerjakan. Silakan. Nanti Pak Sarul sambil keliling, yang belum paham nanti bisa ditanyakan. Silakan anak-anak. Silakan anak-anak ya berdiskusi di dalam kelompoknya. Ya. Silakan diskusi anak-anak. Gimana kelompok persamaan ini ya? Ada yang ditanyakan? Kalau sudah paham ya sudah paham ya. Nah, ya silakan disalin di kertas karton ini. Silakan disalin diskusi. Ya, yang lainnya diskusi. Silakan yang lainnya juga mencari sumber lain. Siapa yang bagian nulis? Silakan nulis ya. Rasio bagaimana? Ada kesulitan? Sudah bisa ya? Ya, silakan diskusi dengan kelompoknya ya. Kalau belum paham silakan ditanyakan. Ini kelompok apa ini? Himpunan. Gimana kelompok himpunan? Apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Luar biasa. Sudah paham? Ya, silakan dikerjakan. Kelompok pecahan bagaimana? Sudah? Paham ya apa yang dimaksud ya? Ya, silakan dikerjakan. Silakan diskusi, silakan dikerjakan bersama kelompoknya ya. Sudah paham ini ya? Paham. Selanjutnya kelompok aljabar ada kesulitan, anak-anak? Tidak ada ya? Tidak benar. Sudah bagus ini, silakan dikerjakan. Mana hasilnya tadi? Sudah? Ini nomor berapa ini? Kegiatan 3 ya, sudah bisa ya. Ya, kerja semua ya kelompoknya ya, kerja sama. Ya, sudah selesai berarti ini ya, tinggal maju ke depan. Ada kesulitan? Sudah? Bisa? Amanda gimana bisa Amanda? Bisa ya. Linda? Bisa, Linda luar biasa, tidak ada kesulitan. Ya, silakan dilanjutkan. Nanti disiapkan siapa yang mau presentasi ke depan ya. Ya. Pecahan bagaimana? Ada kesulitan? Gak ada ya. Raisa bagaimana? Bisa semuanya. Diva bagaimana? Ua sudah bisa ya. Luar biasa. Mana? Ini nomor berapa ini? Nomor 2. Ya, kalau sudah nanti difoto untuk presentasi ke depan. Ini nomor berapa ini? 3. Ini kesimpulan kegiatan nomor berapa ini? Nomor 1. Ya, sudah bagus. Silakan Bapak diskusi kembali. Ya. Ya, ini kelompok aljabar bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak, sudah bisa. Sudah bisa. Ya, ini nomor berapa ini? Nomor 4. Coba dibacakan ini soalnya, soal ini nomor 3 ini. Mana yang nomor 3 ini? Nomor berapa ini? Nomor 3 ya, terus mana? Ya. Dibuat Ari sama dari Snapa. Ya, terus gimana cara membersihkannya? Membandingkannya bagaimana? Ari 300 gram tepung Ya. sama dengan 500 gram Ya. sama dengan 250. Isna 12 kg sama dengan 600 gram sama dengan 100 onde-onde. Ya.
120 gram sama dengan 1/4 sama dengan 1/4 sama dengan 14. Ari 300 gram tepung sama dengan 150 gram sama dengan 200 onde-onde. Isna 800. Terus KG tepung 450 gram sama dengan 500 onde-onde, Pak. Bisa ya. Ini pertanyaan ini kelompok ada apa? Sudah bisa ya? Bisa, Pak. Ya, kelompok rasio bagaimana? Ada kesulitan? Ada Pak. Ya, nomor berapa? Di soal nomor 2, bagaimana perbandingan antara banyak ikan mas dengan harga ikan mas? Iya. Kamu jawabnya di mana? Ikan mas Andi Iya, iya. dijual dengan harga 5.000 Iya. dan Eko memiliki 8 ikan dijual dengan 18.000. Iya, masalahnya Pak. Menghitung 8 ikan dijual dengan harga 18.000 masih kesusahan Pak. Oh, kalau 2 ikan 5.000, kalau 1 ikan berapa? 2.500. 2.000 berapa? Ya 8 ikan ya berarti ya dikali 2.500. nah, gitu. Caranya gitu ya. 3 ikan ini 90.000 ya. Oh, ini perbandingan ini ternyata 2 dibanding 5. Ini kata 8 perbandingan dibandingkan. Ya, dibandingkan. Ya, Pak. Gitu. Itu ya. Paham ya? Ada tanyakan lagi? Tidak Pak. Ya, kalau ada ditanyakan silakan dikerjakan ya. Ini kelompok persamaan ini bagaimana? Sudah bisa? Bisa Pak. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Ya, silakan dikerjakan kalau sudah selesai. Ya Pak. Silakan anak-anak diskusi. Ya, Pak Sarul sambil keliling akan menilai kerja kelompok kalian ya. Silakan. Ini sudah paham semuanya ya kelompok himpunan? Ada yang tanyakan? Sudah ya. Kelompok pecah bagaimana? Sudah ada yang tanyakan ya? Sudah paham ya? Sudah paham. Kelompok pecahan, kelompok aljabar, sudah ya? Sudah bisa? Biasa. Kelompok rasio ada kesulitan? Tidak Pak. Sudah ya? Ya Pak. Ini bagaimana persamaan linear? Sudah selesai ya? Enggak Pak. Sudah selesai. Ya, Nana, waktunya sudah selesai. Silakan hasil karya kalian, hasil diskusi kalian difoto. Ya, difoto nanti kirimkan WA saya di depan. Nanti ada 2 anak yang mempresentasikan. Ya, 1 mempresentasikan, 2 mengoperatori. Ya, paham ya? Silakan anak. Silakan difoto dulu, nanti kirim ke WA saya. Setelah itu siapa yang maju mempresentasikan diri? Kelompok siapa yang sudah siap? Saya Pak. Oh iya, kita tuh kelompok apa? Rasio. Rasio. Silakan untuk kelompok rasio. Sudah difoto? Sudah Pak. Sudah ya. Ini di sini yang satunya. Ya, silakan kelompok rasio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok rasio akan mempresentasikan hasil belajar kami. Dari kegiatan pertama, bagaimana perbandingan antara panjang kolam besar dan panjang kolam kecil dari situasi A 12:6, dari situasi B 9:6. Bagaimana perbandingan antara lebar kolam besar dan lebar kolam kecil? Situasi A 6:3, situasi B 6:6. Apa yang dapat disimpulkan dari situasi A dan situasi B? Yang dapat disimpulkan adalah perbandingan kolam Pak Jaka dan Pak Budi memiliki nilai besaran perbandingan yang sama. Dan yang kedua, bagaimana perbandingan antara banyak ikan mas dengan harga yang dibeli Andi dan Eko? Situasi A, Andi memiliki 3 ikan dibanding 9.000, Eko 7 ikan dibanding 21.000. Situasi B, Andi memiliki 2 ekor ikan banding 5.000, Eko memiliki 8 ikan banding 18.000. Nah, apa yang dapat
situasi B, perbandingan harga ikan dan ikan yang didapat memiliki nilai besaran perbandingan yang sama. Ketiga, bagaimana perbandingan antara jumlah tepung, gula pasir, dan banyak onde-onde yang dibuat Ari dan Isna. Situasi A, Ari memerlukan 300 gram tepung, 150 gram gula pasir, dan membuat 25 onde-onde. Dan Isna 1,2 kg dan diubah ke gram dulu jadi 1200 kg dan 600 gram gula dan 100 onde-onde. Jadi perbandingannya adalah 300 banding 1200 gram dan 150 dibanding 600 gram, 25 dibanding 100. Apa yang dapat disimpulkan dari situasi A dan situasi B? Perbandingan antara jumlah tepung, gula, dan banyak onde-onde yang dibuat Ari dan Isna memiliki nilai besaran perbandingan yang sama. Nah, dari kegiatan 1, apa yang dapat disimpulkan dari kelompok kami? Yang dapat kami simpulkan adalah jika dua perbandingan memiliki hasil yang sama, maka perbandingan tersebut dikatakan memiliki kesamaan proporsi. Artinya, jika A banding B sama dengan C banding D, maka AD banding BC. Kesamaan proporsi ini membantu dalam menyelesaikan masalah perbandingan dan proporsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Ada tanggapan anak-anak dari kelompok lain? Ada? Sudah ada ya? Dari anak-anak, terima kasih Ricardo. Kalau tidak ada tanggapan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan anak-anak. Ya, selanjutnya kelompok mana anak? Saya Pak. Oh ya, kelompok himpunan. Silakan kelompok himpunan maju ke depan. Silakan dicari foto WA-nya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok himpunan. Kami akan mempresentasikan hasil himpunan kita. Bu Umi akan membeli beberapa kilogram jeruk di pasar PPI Jalan Desi. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara banyak kilogram yang dibeli X dan harga per kilogram Y. Banyak kilogram jeruk 1 kilogram berharga 12.000, 2 kilogram seharga 24.000, 3 kilogram berharga 48.000, 8 kilogram seharga 96.000, 10 kilogram seharga 120.000. Pertanyaan, perbandingan harga 1 kg dengan 2 kg adalah 1:2. Perbandingan harga 1 kg dengan 8 kg adalah 1:8. Jika Bu Umi membeli 12 kg jeruk, berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Bu Umi? 1 hingga 12.000. 2 belas D. D sama dengan 12 kali 12.000. Dia sama dengan 144.000. Jadi kesimpulan dari kami adalah perbandingan senilai adalah perbandingan dua besaran yang digambarkan. Apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Sekian dari hasil perhimpunan kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Ya, anak-anak ada yang memberi tanggapan? Mungkin ada tanggapan. Ya, Ricardo silakan. Silakan. Saya ingin bertanya, jika 1 kg jeruk harganya 12.000, berapa harga jika Bumi membeli 4 kg jeruk? Harganya adalah 48.000. Caranya bagaimana untuk ketemu 48.000? Yaitu 12 dikali 4. Oh, 12 kali 4. Gimana Ricardo? Sudah paham? Paham, Pak? Sudah paham. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Silakan anak-anak. Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan ke kelompok lainnya. Tepuk tangan untuk kelompok himpunan.
kegiatan 2. Di sini kegiatan 2 menceritakan Budiono bekerja di Kabupaten Bantul. Nah, jarak dari Kabupaten Bantul ke rumah Budiono di Kabupaten Kudus adalah 192 km. Lalu jumlah pertamax yang dihabiskan dari kota Magelang ke rumah Budiono di Kabupaten Kudus adalah 6 liter. Jumlah pertamax yang dihabiskan dari Kabupaten Bantul ke rumah Budiono di Kabupaten Kudus adalah 8 liter. Lalu untuk tabelnya ini banyak pertamax, 1 liter pertamax sama dengan jaraknya adalah 32 km. Lalu dibanding 1 dibanding 32, 2 jaraknya adalah 64, 2 dibanding 64, 3 dibanding 96, 4 dibanding 128, dan 5 dibanding 160. Sekian dari kelompok aljabar. Apa mungkin ada yang ditanyakan? Ya, siapa? Diva, silakan Diva. Jika 2 liter Pertamax untuk menempuh jarak 60 km, maka setiap 1 liter Pertamax untuk menempuh jarak. Oke, terima kasih Diva untuk pertanyaannya. Banyaknya Pertamax untuk 1 liternya adalah 1 dibanding 32. Sudah paham? Baik Pak, sudah paham. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan lagi anak-anak? Tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih Pak Leni. Silakan kembali. Tepuk tangan untuk Pak Leni. Anak-anak, saya akan kasih beberapa penguatan ya, yang soal nomor 2 ya. Gimana Pak Budiono ini ya perjalanannya? Setiap 1 kilometer itu kan berapa? Setiap liter itu kan menghabiskan 32 ya. Ya. Nah, kalau 2 berarti 2 liter itu menghabiskan berapa jaraknya? Jaraknya 64. Nah, kalau ada perbandingan, pertanyaannya dibalik. Untuk 86 kilometer itu membutuhkan berapa liter? Itu berapa anak? Kalau 86 membutuhkan berapa liter? Pertama yang dibutuhkan 3 ya? 3. Kembali lagi tadi anak-anak juga saya jelaskan ya. Saya jelaskan yang pertama, hari pertama misalkan ya, dia membutuhkan 20. Kalau hari kedua dia membutuhkan 40. Semakin besarannya besar ya, ini akan berubah juga semakin besar. Ini adalah perbandingan senilai. Tadi ada 2 cara kan. Yang pertama dengan cara satuan ya. Ya, kalau 1 itu 20 km, kalau 5 bagaimana? Ya kali saja 5 kali 2 100. Ya, yang cara kedua jangan lupa tadi dengan perbandingan membandingkan. Kalau 1 itu 20 km, kalau 6 bagaimana? Kalau kalian silang, perkalian silang. Ya, 1 kali M sama dengan 6 kali 20, M sama dengan 120 km. Itu saja anak ya, perbandingan senilai. Paham anak ya? Paham. Anak-anak, siapa yang bisa membantu Pak Sarul memberi kesimpulan pada pelajaran hari ini? Saya Pak. Oh ya, silakan Rizky. Perbandingan senilai sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari, seperti masalah proporsi, distribusi, sumber daya, dan penyelesaian tugas-tugas praktis lainnya. Ya, terima kasih Rizky. Pak Sarul kesimpulan? Ya, silakan Angel. Jika 2 perbandingan memiliki hasil yang sama, maka perbandingan tersebut dikatakan memiliki kesamaan proporsi. Artinya jika A atau B sama dengan C dan D, maka AB sama dengan BC. Kesamaan proporsi ini membantu dalam menyelesaikan masalah perbandingan dan proporsi. Ya, betul. Terima kasih Angel. Ada lagi anak-anak yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Pak. Ya, Ora. Perbandingan senilai adalah perbandingan 2 besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Iya, semua kalian juga paham semuanya ya materi perbandingan pada hari ini ya. Selanjutnya anak-anak untuk mengetahui pemahaman kalian ya pada pelajaran hari ini, Pak Sarul akan membuat kuis refleksi ya. Silakan anak-anak menyiapkan HP-nya masing-masing. Kuis refleksi ini akan saya tampilkan melalui ya Kahoot, aplikasi Kahoot. Silakan anak-anak menyiapkan HP-nya, Pak Sarul akan menyiapkan medianya.
Posisi pertama Fel ya. Gak tahu Fel ini siapa ini? Ya Felica ya. Iya, peringkat pertama Andi Arjuna ya. Selanjutnya soal nomor 4. Ya. Langsung dijawab anak-anak. 5 jawaban. Pertanyaan terakhir, siapakah kita akan kita tahu ya siapa pemenangnya ini. Selanjutnya, siapa podium yang tingkat 3? Yang ketiga adalah Jenny ya. Yang kedua Cancan, nggak tahu Cancan yang siapa ini ya. Yang pertama adalah Jason. Ya, silakan anak-anak yang meraih kejuaraan silakan maju ke depan. Ya, yang peringkat 3 Jenny, peringkat 2 Cancan, ketiga Andi Arjun. Ya, ini makasih. Ini hadiahnya. Selamat untuk Andi Arjun. Silakan duduk kembali. Ya. Karena pelajaran pada hari ini, apakah kalian menyenangkan? Menyenangkan. Silakan anak-anak maju perwakilan ya. Ditunjuk perasaan kalian pada pelajaran kali ini bagaimana? Silakan anak-anak maju dari kelompok himpunan. Silakan himpunan, bagaimana perasaannya? Gembira, alhamdulillah. Kelompok pecahan, bagaimana perasaan kamu hari ini? Kelompok jabar, gembira. Kelompok rasio, jabar bagi gembira rasio. Yang terakhir bersama Linier, bagaimana? Ya perasaan kalian pada pelajaran pada hari ini? Ya, inilah semuanya gembira dan senang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak sampai ketemu minggu depan lagi ya. Anak-anak silakan jangan lupa tugasnya. Anak-anak di rumah mengerjakan soal latihan halaman 80. Ya, dikerjakan di rumah. Ya, minggu depan kita akan belajar perbandingan berbalik nilai anak-anak. Ya, belajar perbandingan berbalik nilai. Dari sini anak-anak apakah ada yang perlu ditanyakan? Jelas ya? Jelas. Kalau sudah jelas, saya minta tolong ketua kelas Ricardo untuk memimpin doa pada pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ricardo. Silakan duduk kembali. Anak-anak, apakah ada yang ditanyakan sebelum Bapak tutup pada hari ini? Tidak. Kalian sudah paham. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak anak-anak. Pada hari ini anak-anak sudah tertib, ya sudah baik. Ya. Sampai ketemu minggu depan anak-anak. Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran UKIN dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.